Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa kelas 11, khususnya untuk siswa kelas 11 RPL dan 11 Tata Busana. Nah, pada pertemuan kita yang perdana untuk materi pembelajarannya, dimana kita akan belajar mengenai lingkaran. Oke, sebelum kita memulai lingkaran, kita ada kompetensi dasarnya. Ada satu kompetensi dasar pengetahuan dan satu kompetensi dasar keterampilan. Peta konsep, siapa yang akan kita pelajari dalam belajar lingkaran? Yang pertama nanti ada pengertian lingkaran, kemudian ada persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, kemudian ada persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Oke, nah awalnya pendahuluannya, konsep lingkaran ini seringkali banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep lingkaran. Dimana yang pertama ada CPU, pada komputer ini ada gambar VGA, kemudian ada gambar CD-ROM ya. Kita tahu bahwa di dalam tersebut itu ada bentuk lingkarannya. Nah, lingkaran tersebut kita juga tidak asal. Lingkaran tersebut harus disesuaikan, harus diukur bagaimana jari-jarinya, bagaimana diameternya agar tempat tersebut itu pas masuk ke dalam wadahnya. Misalnya CD-nya juga tidak bisa asal. Kita harus menempatkan sesuai jari-jarinya, ada ukurannya agar si CD ini bisa masuk ke dalam CD-ROM. Contohnya, kalau tanpa alat ini pun, tanpa yang berlingkaran bisa jalan nggak komputer? Tidak, tentu saja ada yang kurang. Kemudian ada mesin jahitnya. Bagi jurusan Tata Busana tahu bahwa ini dinamakan roda mesin yang tentu saja untuk menjalankan mesin jahit. Bagaimana kalau ini berubah ukuran menjadi kotak atau menjadi segitiga? Tentu saja mesinnya tidak bisa berjalan secara maksimal. Nah, di sini pun ada ukurannya pun juga tidak bisa kita ngasal, udah deh yang penting bikin meja yang satu besar yang satu kecil, tidak. Tetapi ada ukuran yang patennya, ada standarnya. Dalam standar kemesinan, dalam standar mesin jahit itu ada standarnya skala tertentu. Nah, sepeda ini juga, sepeda kita tahu ada sepeda motor, kemudian ada sepeda, ada mobil, kemudian ada semua angkutan itu menggunakan lingkaran ya, karena lingkaran itu paling mudah berputar tanpa mengalami gesekan berhenti. Bayangkan saja kalau misalnya sepeda atau alat transportasi itu berbentuk bukan lingkaran, bentuk segitiga misalnya, atau berbentuk persegi, itu pasti akan kesulitan dalam mengayuh atau dalam berjalan. Dan si sepeda ini juga, si roda ini, lingkaran ini juga menyesuaikan tempatnya. Lingkaran pada sepeda atau ban sepeda, roda sepeda dengan roda sepeda motor atau roda truk itu tentu saja berbeda ya. Itu ada aturannya sendiri-sendiri. Maka ini pun yang akan kita pelajari nanti, ada luasnya, kemudian ada komponen-komponen yang di dalam persamaan lingkaran yang akan kita pelajari. Kemudian ada alat penggorengan. Kita tahu ada bentuk teflon, itu berbagai macam ukurannya dan berbagai macam fungsinya. Untuk yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Itu juga contoh-contoh lingkaran. Mungkin kalian bisa menyebutkan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai lingkaran selain yang Bu Nasti disebutkan di atas. Nanti kita sharing sama-sama ya. Kemudian kita masuk ke pengertian lingkaran. Ini tidak terlalu saya bahas karena sudah sering kalian bahas pada jenjang SD dan jenjang SMP-nya. Ini lingkaran merupakan kedudukan titik yang berjarak. Ini di sini ada keterangannya. Kalian bisa cari nanti apa sih itu pusat lingkaran, apa sih itu jari-jari. Nah, yang dinamakan pusat ini 0 ini adalah namanya pusat lingkaran. Ya, berada tepat di tengah. Kemudian jari-jari lingkaran, jari-jari itu bisa kita sebut ini A dan O, itu namanya jari-jari. Kemudian O ke D, ini juga jari-jari. Nah, diameter itu dari yang memanjang. A ke D itu namanya adalah diameter. Nah, yang ini busur lingkaran. Yang mana Bu yang namanya busur lingkaran? Busur itu, busur itu yang di sini. Ya, ini yang melengkung ini namanya busur. Ya, melengkung ini, CD ini melengkung-melengkungnya. Kemudian kalau tali busur, jadi dari busurnya ditarik talinya. C ke D ini kita tarik set, atau A ke B ini kita tarik, B ke C ini kita tarik, itu namanya tali busur. Kalau juring ini ada kata juring, itu adalah dari jari-jari dan jari-jari yang bertumbuh, itu namanya juring. Kemudian ada tembereng itu berarti dari juring yang kita tarik, daerah yang menghubungkan antara
titiknya, satu titik dan titik yang lainnya namanya adalah tembereng, dan lain-lain bisa kalian baca. Kemudian kita masuk ke persamaan lingkaran. Yang kita bahas pertama adalah pusat 0,0. Yang namanya pusat 0,0 berarti kita ambilnya jari-jarinya letaknya tengahnya tepat di 0,0. Oke, ini ditarik X, Y itu adalah sebuah titik. Kita langsung ke contoh. Rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 berjari-jari 2. Nah, ini sudah disebutkan jari-jari 2 ya. Sudah, kita langsung menuliskan persamaannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti R-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 kuadrat sama dengan 4. 2 kuadrat sama dengan 4, terus habis itu yang melalui titik min 3,4. Min 3,4 berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat berarti 9 ditambah 16 nilainya adalah 25. Terus habis itu R kuadrat sama dengan 25. Oke, kita tinggal meneruskan saja rumusnya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Bersama dengan yang B, untuk yang C 3, akar 5 itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti X kuadrat sama dengan 3 kuadrat akar 5 kuadrat, berarti akar 5 kali akar 5 nilainya 5, 9 ditambah 5 nilainya adalah 13. Nah, ini di sini diterangkan bahwa ingat akar A kali akar A nilainya adalah A. Jadi akar kembar kali akar kembar akarnya hilang ya, kelas 1 ya. Nah, jadi sering mengingatkan bahwa kalau akar kembar kali akar kembar berarti akarnya hilang. Lalu yang D, mempunyai luas 16 pi satuan luas. Nah, ini langkahnya kita mencari jari-jarinya menggunakan konsep luas lingkaran. Kita tahu bahwa luasnya di sini diketahui 16 pi satuan luas. Jadi L sama dengan pi kali R kuadrat. L-nya 16 pi dikalikan pi R kuadrat. R kuadrat berarti 16 pi dibagi pi nilainya adalah 16. Nah, persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Jadi persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Mudah kan? Kemudian yang nomor 2 akan ditentukan persamaan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Kalau kalian ketemu model seperti ini sudah pasti tidak usah kalian cari, pusatnya pasti 0,0. Nanti karena yang bukan 0,0 cara membedakannya beda. Jadi kalau ketemu X kuadrat ditambah Y kuadrat pasti pusatnya adalah 0,0. Nah, mencari jari-jari lingkaran, persamaan dasarnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita tahu bahwa ini 25, berarti otomatis R kuadrat sama dengan 25, berarti R-nya sama dengan 5, betul. Yang B, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8, pusatnya pasti 0,0. Nah, ini hampir sama juga, R-nya sama dengan R kuadrat 8, R-nya akar 8. Kalau dia bisa sederhanakan dulu. Menjadi bentuk yang satu memiliki menjadi 8 itu kita akan pecah jadi bilangan perkalian di mana salah satu bilangannya itu punya akar. Di mana di sini 8 itu kita bisa pecah menjadi 4 kali 2. Nah, 4 punya akar. Akar dari 4 keluar deh. Akar dari 4 keluar. Akar dari 4 keluar munculnya menjadi 2 akar 2. Oke. Kemudian 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 32. Ini langkah awal kita sederhanakan dulu dengan dibagi 2. Setelah dibagi 2, semuanya dibagi 2. 2x kuadrat jadi x kuadrat, 2y kuadrat jadi y, 32 bagi 2 jadi 16. Pusatnya itu menjadi 0,0. Oh, ini belum diedit nih, maaf ya. Pusatnya 0,0. Ini harusnya ini bukan 8 ya, R kuadratnya berapa, berarti R kuadratnya
R kuadratnya ini bukan 8 tapi R kuadratnya yaitu 16. Oke, R kuadrat 16 maka R nya sama dengan ini R kuadratnya bukan 8 tapi R kuadratnya yaitu 16. 8 tapi 16 ya. Kemudian untuk yang nomor D itu langkahnya juga hampir sama dengan yang D, itu hampir sama dengan yang C. Oke, 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat min 27, berarti 27 nya itu kalian pindah dulu, si 27 itu kalian pindah dulu ke bawah ya, yang 27 dipindah dulu ke belakang, berarti jadi Oke, pindah ke belakang berarti dia jadinya 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat sama dengan 27. Ini nilainya dibagi 3. Berarti karena dibagi 3 itu menjadi 9. Terus berarti R kuadrat sama dengan 9, maka R sama dengan akar dari 9. Nah, akar dari 9 sendiri yaitu adalah 3. Berarti R nilainya sama dengan 3. Oke, begitu saja dari Bunda Siti. Ada kesalahan yang di nomor C. Nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng pada pelajarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.